Semua orang pasti punya nafsu. Cuma masalahnya adalah Allah memerintahkan kita itu adalah bukan membunuhnya, bukan menghilangkannya. Tapi yang Allah perintahkan itu membersihkan dan menekan hawa nafsunya supaya hawa nafsu tidak diperturutkan setiap waktunya. Karena memperturutkan hawa nafsu kayak anak kecil yang diperturutkan untuk selalu nenen kepada ibunya. Makanya kalau tidak disapih, dan sapih itu kan kuat sekali. Menyapih itu bisa mendatangkan demam untuk ibunya. Karena akhirnya air susunya yang biasanya sudah ada bayi yang menyedotnya. Tapi ketika menyapih, akhirnya air susunya tertahan. Anak juga nangis. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya hawa nafsu itu memang harus ditahan. Makanya akhirnya apa? Tidak ada perintah membunuh hawa nafsu. Imam Ibnu Rajab itu berkata, tidak ada perintah membunuh hawa nafsu. Yang ada itu memanage hawa nafsunya. Supaya hawa nafsunya tidak diperturutkan terus-menerus dan akhirnya menjadikan hati kita tidak bisa mendapatkan hati yang salim. Karena hawa nafsu yang terlalu besar akan menekan hawa nafsu. Dan akhirnya hawa nafsu akan menekan hati dan akhirnya hati kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kita tentunya paham sekali bahwasanya perjalanan kita ini adalah sebuah perjalanan yang memiliki tujuan. Karena kita hidup memiliki dua babak. Ada babak pertama, ada babak kedua. Babak pertama itu sifatnya temporer, sifatnya sementara, dan sifatnya hanyalah seujung kuku dari waktu yang nanti kita akan rasakan pada waktu babak yang kedua. Karena babak kedua itu disebut dengan negeri keabadian. Kalau mendapatkan siksa, siksanya tidak ada mati. Kalau mendapatkan kenikmatan, kenikmatannya tidak ada garis finishnya. Bahkan tidur pun tidak ada, bahkan mengantuk pun tidak ada. Karena tidur dan mengantuk mengurangi kenikmatan. Biasanya kalau kita ke tempat wisata, lalu kita menyewa hotel yang mahal, kita itu nggak ingin banyak-banyak tidur. Karena apa? Karena kita sedang merasakan kebahagiaan. Dan kita menganggap tidur dan ngantuk itu mengurangi waktu ketika kita sedang check-in di hotel yang mahal. Itulah yang menjadikan kita paham bahwasanya kita ini adalah musafir pada perjalanan menuju kepada babak yang kedua. Ketika kita mengetahui ini, konsekuensinya banyak. Maka konsekuensinya adalah kalau kita mendapatkan nikmat, ya jangan sombong karena kenikmatan yang kita dapatkan pada babak yang pertama sifatnya sementara. Dan nikmat yang kita dapatkan di dunia tidak menjadi jaminan nikmat di akhirat. Kalau kita mendapatkan banyak masalah, banyak ujian, ada di antara ibu mungkin diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan menantunya, dan diuji dengan harta suaminya. Apapun itu, maka tetap tenanglah, karena ujian di dunia itu hanyalah sepenggal waktu yang sangat pendek. Ketika kita meninggal dunia, semua kesedihan itu kita tinggalkan. Dan kalau kita ridho dengan semua ujian yang Allah berikan dan Allah titipkan pada kehidupan kecil kita, kita akan mendapatkan kenikmatan pada babak yang kedua. Ya. Jadi yang kaya jangan sombong, yang sedang diuji jangan sedih, karena ujian itu hanyalah sepenggal waktu yang sangat terbatas. Sebagaimana ketika kita tahu bahwasanya ketika kita adalah seorang musafir pada perjalanan panjang kita menuju kepada negeri keabadian, kita harus paham bahwasanya negeri keabadian itu sangat memerlukan bekal yang kita harus berikan. Dan tidak ada mata uang yang sangat dihargai ketika nanti kita menuju kepada negeri keabadian. Kecuali yang pertama adalah bagaimana kita memiliki qalbun salim. Kita memiliki hati yang bersih, kita memiliki hati yang selamat. Karena sesungguhnya hati yang selamat itu menentukan banyak perkara di dalam kehidupan kita. Tidaklah hati yang berpenyakit, tidaklah hati yang mati, kecuali banyak membuat keputusan-keputusan yang disesali, dan tidaklah hati yang salim. Banyak membuat keputusan-keputusan yang nanti disyukuri ketika di akhirat. Walaupun begitu berat dijalani keputusan-keputusan itu dalam kehidupan di dunia. Tapi disinilah kita paham. Qalbun salim itu merupakan perkara penting pada kehidupan kita menuju kepada babak yang kedua. Makanya tidak mengherankan kalau kita menjumpai bahwasanya Nabi Muhammad sebelum beliau ditugaskan menjadi seorang nabi dan sebelum beliau ditugaskan menjadi rasul, maka salah satu treatment yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu adalah menjaga hatinya dan membersihkan apa yang ada pada hatinya dari noktah dan noda.
Makanya Nabi Muhammad dibedah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan kotoran dan noktah di dalam dadanya, lalu dijahit kembali. Dan itu dilewati Nabi dan dirasakan Nabi 2 kali. Kenapa Allah sampai membedah dadanya Nabi Muhammad 2 kali? Melalui malaikat Jibril dan dibersihkan kotorannya, dibersihkan nodanya, karena masalah hati masalah besar. Dan itu akan menentukan bagaimana Nabi menjalani tugas. Di dalam tugas yang disempurna, yang harus dijalankan oleh Nabi Muhammad ketika menyampaikan kalimat Allah. Makanya Anas bin Malik itu mengatakan, kuntu ara asarul makhir di sadri Rasulullah. Saya ini adalah orang yang melihat langsung bagaimana dadanya Rasulullah itu dibedah dan ada bekas jahitan di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham urusan hati adalah urusan besar. Makanya ketika kita menjadi orang yang tidak peduli dengan hati, maka ini akan berakibat besar dan akan berakibat fatal dan banyak kecelakaan di dalam kehidupan akhirat dan banyak benturan pada kehidupan di dunia. Karena benturan demi benturan yang biasanya dirasakan oleh manusia itu ketika hatinya rusak. Lalu dia tidak bisa mengerti apa yang harus dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Dan akhirnya dia akan terbentur dengan banyak masalah, dia terbentur dengan banyak konflik, dia terbentur dari banyak bala. Karena tidaklah bala dan musibah yang datang dalam kehidupan kita, itu akibat dari keputusan hidup kita yang terkadang ditentukan oleh hati yang rusak. Jadi benturan dalam kehidupan kita itu biasanya datang dari hati yang rusak. Belum lagi dalam kehidupan di akhirat, bahwasanya kehidupan akhirat itu pastinya tidak akan bisa dirasakan kebahagiaan dan tidak akan selamat orang yang berjalan pada negeri keabadian ketika hatinya rusak. Makanya pertama kali orang yang dijebloskan menjadi narapidana neraka itu orang yang mereka hatinya rusak ketika hatinya penuh dengan riya. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW itu bersabda, Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali diputuskan dan dijebloskan untuk masuk neraka itu ada 3 orang. Kalau kita menyangka itu adalah pezina, pembunuh, pencuri, gitu. Jawaban kita 3-tiganya salah. Tapi ternyata orang yang dijebloskan pertama kali masuk ke dalam neraka itu, kata Rasulullah, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqala lahu ma amilta fihi qala qataltu fika qala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka syari'un faqad qila wa umira la wajhiha ulqiya finnar. Makanya Nabi SAW mengatakan yang pertama kali dijebloskan ke neraka itu adalah orang yang berjihad, orang yang berperang sepanjang hidupnya sampai dia mati di dalam peperangan. Dibangkitkan oleh Allah di kehidupan akhiratnya. Lalu Allah tanya, dulu ngapain? Orang itu menjawab, dulu saya berperang ya Allah sepanjang hidup saya sampai saya gugur di peperangan. Allah bertanya, untuk siapa kamu berperang? Untukmu ya Allah. Allah lalu merespon dan berkata, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu berperang supaya kamu disebut sebagai pemberani. Dan kamu telah disebut pemberani setelah kematianmu. Dan itulah yang menjadi keinginanmu. Jadi keinginanmu bukan untuk aku, tetapi karena sebutan pemberani dari orang-orang di sekitarmu. Gara-gara kepleset masalah niat, Allah benamkan wajahnya ke daratan mahsyar dan dilemparkan ke dalam neraka pertama kali. Sebelum yang lainnya masuk neraka. Orangnya ahli ibadah, tetapi ternyata hatinya rusak ketika hatinya hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'ana fihi. Yang kedua itu adalah seseorang yang senantiasa belajar agama, senantiasa membaca Al-Quran. Dan ini keutamaan besar ya, yang harusnya memudahkan orang masuk surga. Tapi orang ini betul-betul ketika sepanjang hidupnya belajar, sepanjang hidupnya membaca Al-Quran. Ketika mati dibangkitkan oleh Allah, ditanya sebagaimana kondisi narapidana yang pertama tadi ditanya. Allah tanya sama dia, kamu dulu ngapain? Aku belajar ya Allah. Terus ngajar ya Allah. Terus baca Quran ya Allah. Terus itu yang aku kerjakan sepanjang hidupku. Untuk siapa? Orang itu lalu menjawab, fika, untukmu ya Allah. Lalu Allah berkomentar, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Sesungguhnya kamu itu belajar, kamu mengajar, kamu membaca Al-Quran supaya kamu disebut alim.
dan supaya kamu mendapatkan pujian qari, orang yang bagus bacaan Qur'annya. Kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dibenamkan wajahnya, diseretlah dia, lalu dilemparkan ia ke dalam neraka, menyusul narapidana yang pertama, si mujahid yang salah niat. Yang kedua adalah orang yang senantiasa berinteraksi kepada Quran, tetapi hatinya bukan untuk Allah, tetapi jiwanya tidak berkompas kepada ridhonya Allah. Yang ketiga, orang yang sedekah, sepanjang hidupnya hampir-hampir hartanya habis untuk sedekah. Tapi ketika dia ditanya sama Allah, untuk siapa kamu sedekah? Untukmu ya Allah. Allah lalu menolaknya dan berkata, kadzabta, kamu bohong. Sesungguhnya kamu itu tidaklah bersedekah kecuali ingin supaya kamu disebut dermawan, dan kamu telah mendapatkan sebutan dermawan itu ketika kamu telah mati. Dan akhirnya tiga-tiganya narapidana pertama kali yang dijebloskan ke neraka. Bukan karena kurangnya ibadah, bukan karena kurangnya taat, tetapi hatinya yang kepleset ketika terbungkus dengan hawa nafsu ingin mendapatkan pujian dari manusia. Disitulah kita semakin paham bahwasanya inilah perkara besar. Dan inilah yang menjadikan kita mampu menangkap korelasi kenapa Nabi Muhammad dibersihkan hatinya dari nokta, dibersihkan hatinya dari noda. Karena perkara yang paling berat itu bukan hanya ibadahnya, tetapi hati yang menentukan semakin beratnya kita di dalam kehidupan, karena hati itu menentukan ibadah kita. Dan ini menjadi masalah penting. Karena hari ini kita mendapati diri kita dan orang-orang mungkin yang kita kenal sering sekali bahwasanya kita itu menganggap yang penting hanya ibadahnya saja. Kita hanya menganggap penting fikihnya, tetapi kita kurang memperhatikan masalah hati kita. Apakah hati kita sehat? Apakah hati kita tidak dikudeta oleh hawa nafsu? Apakah hati kita sedang bermasalah ataukah tidak? Karena terkadang banyak orang yang beribadah, tetapi hatinya sedang bermasalah dan ternyata ibadahnya bukan ditujukan kepada Allah. Dan ini bisa kena kepada siapapun. Di sisi yang lainnya, itulah yang menjadikan kita juga paham. Di sisi yang lainnya, kita juga mendapati banyak sekali orang itu berkata dan berkomentar, saya itu mengikuti kata hati. Padahal bisa jadi dia tidak mengenal kata hatinya. Karena banyak orang yang mereka itu mendengarkan kata bisikan setan, tetapi dia terjemahkan itu kata hatinya. Banyak orang yang mereka itu sebenarnya mendengarkan bisikan hawa nafsunya, tetapi dia terjemahkan itu kata hatinya. Maka inilah menjadi perkara yang sangat fatal. Kalau kita sampai tidak pernah berinteraksi sama hati kita, tidak pernah mengenal hati kita, tidak pernah menyelami hati kita, tapi ujuk-ujuk kita mengatakan, saya mengikuti kata hati. Pertanyaan kita adalah, loh sekenal apa kita sama hati kita? Karena perjalanan paling jauh itu adalah perjalanan mengenal hati kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam surat Ad-Dhariyat. Dan apakah di dalam diri kalian tidak melihat? Banyak orang terkadang mengenal orang lain dengan baik, tapi belum tentu dia mengenal hatinya sendiri dan dirinya sendiri. Dan ini akan menjadi banyak masalah. Saya kadang mendapati, semoga Allah memberikan hidayah orang yang saya ambil contoh ini. Ada orang ditanya, kenapa kamu operasi plastik, kenapa kamu operasi kelamin gitu. Lalu jawabannya adalah saya mengikuti kata hati. Kita kan akhirnya jadi bingung. Ya. Apakah betul itu kata hatinya? Apakah itu betul? Itu kata betul-betul jiwanya? Ataukah itu kata nafsunya? Apakah itu kata di dalam bisikan setannya yang dia tidak mengenalinya? Karena tidak pernah berinteraksi sama hatinya, tidak pernah menyelami bagaimana jiwanya, dia sampai bingung mana kata hatinya dan mana bukan kata hatinya. Makanya kadang kita dapatkan kasus-kasus yang juga ekstrim. Ada seorang ibu membunuh anaknya ketika dia merasa di pikirannya itu ada yang berbisik gitu. Bunuh anakmu daripada nanti anakmu tidak bisa kamu didik dan tidak bisa kamu rawat sampai besar. Dibunuh anaknya. Lalu dia karena di dalam pikirannya itu ada yang berkata terus dan di dalam hatinya itu ada yang ngomong. Ini kasus-kasus semakin kita paham bahwasanya ternyata Masya Allah, ternyata pembicaraan tentang hati, pembicaraan tentang hawa nafsu itu menjadi masalah penting sekali. Karena apa? Terkadang kita suka melihat sesuatu, ketika kita suka mengakses satu tontonan dan tayangan setiap harinya terkadang berjam-jam, tapi terkadang kita tidak melakukan perjalanan ke dalam diri kita. Kita menjadi asing dengan hati kita.
dan kita menjadi tidak kenal dengan hati kita. Bahkan mendefinisikan hati kita pun apakah dia dalam kondisi sehat atau dalam kondisi tidak sehat, kita pun juga tidak bisa menjawab sesehat apa hati kita. Dan itu menjadi masalah besar. Ini akan menjadi tambahan masalah. Kenapa? Kalau hati tidak, ketika hati itu sakit, lalu kita tidak memperhatikan dengan benar, lalu hati itu karena tidak tertangani dengan baik, maka akhirnya sebagaimana orang yang sakit tidak terawat dengan baik, maka sesungguhnya akan menyebabkan kematian. Dan matinya hati itu lebih parah daripada matinya fisik. Karena matinya fisik hanyalah berhenti aktivitasnya di dunia, tapi rohnya melanjutkan pada kehidupan berikutnya, di kehidupan kubur dan kehidupan barzakh. Tapi matinya hati itu apa? Orang yang matinya hati itu adalah orang yang mati hatinya sebelum mati fisiknya. Berarti ada dua mayat di dalam diri manusia ketika hatinya mati. Dan ketika hati mati itu ya akhirnya apapun yang dilakukan dan apapun yang dikerjakan, dia tidak akan pernah tahu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Dan akhirnya ketika hati sudah mati, maka matinya hati sebelum jasad yang mati, maka hanya menyebabkan jasad akan merasakan adab yang pedih pada kehidupan di akhirat. Disebabkan karena hati sudah menjadi mati dan menjadi mayat sebelum fisiknya menjadi mayat. Dan itu menjadi masalah yang bertambah besar. Nah inilah yang menjadikan kita memahami betapa dahsyatnya masalah hati kita dan bagaimana kita harus selalu memperhatikan kondisi hati kita. Setiap waktunya, setiap saatnya. Karena tidak ada amalan yang paling banyak memasukkan kita ke surga kecuali adalah amalan hati. Dan tidak ada amalan yang paling besar mendapatkan rahmat Allah kecuali adalah amalan hati. Dan kita paham ya, para ulama mengatakan ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah maghdah, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir itu ibadah yang dilakukan oleh anggota fisik kita. Ini adalah ibadah zahir. Ada ibadah yang kedua, ibadah hati. Dan ibadah hati itu kedudukannya jauh lebih dominan dan jauh lebih besar daripada ibadah zahir. Karena ibadah zahir masih berhajat kepada keselamatan ibadah batin atau ibadah hati. Amalan ibadah zahirnya bagus, tapi amalan hatinya buruk, maka amalan zahirnya jadi buruk. Tapi kalau ada amalan zahirnya itu biasa, tapi amalan hatinya itu luar biasa, maka amalan hati ini bisa menyelamatkan dan meningkatkan dan mengupgrading amalan zahirnya supaya menjadi lebih tinggi karena terselamatkan oleh amalan hati. Itulah dahsyatnya amalan hati pada kehidupan sunnah. Dan itulah dahsyatnya amalan hati pada kehidupan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita paham di dalam masalah ini, maka saya akan menyampaikan beberapa sharing untuk saya dan untuk kita semuanya, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati. Ada beberapa poin yang kita harus bahas pada kesempatan hari ini. Setidaknya ada 4 poin penting yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, kita harus mengerti bahwasanya hati dan nafsu itu harus kita pahami positioningnya di dalam kehidupan kita. Ada nafsu, ada hati. Ini kita harus paham positioning kita. Maka sesungguhnya kita harus mengerti hati itu yang mengendalikan kita dan memberikan seluruh perintah dalam kehidupan kita itu hati kita. Ada namanya nafsu. Nafsu itu terbagi menjadi 3. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsul la'amaratun bisu. Ya. Ada nafsu yang pertama yaitu nafsu yang mutmainnah, yang tenang. Ya. Ada yang kedua yaitu adalah ada jiwa yang sifatnya lawamah, dia mencela atas ketidakmampuan dia untuk melakukan amalan terbaik. Dan ada yang ketiga yang disebut dengan nafsun la'amaratun bisu. Ada nafsu yang menyuruh kita kepada perbuatan-perbuatan buruk. Ya, itu jiwa. Maka ada nafsul la'amaratun bisu. Maka kaedahnya yang pertama antara hati dengan nafsu ini adalah ketika kita ingin mendapatkan hati yang sholih atau kita ingin mendapatkan hati yang salim, maka hati yang salim itu tidak akan bisa kita dapatkan sampai kita mampu memanage bagaimana urusan nafsu kita. Terutama nafsu yang menyuruh kita kepada perbuatan buruk. Karena nafsu yang memerintahkan kita pada perbuatan buruk itu ada dalam setiap pribadi orang.
Dalam setiap orang pasti memiliki nafsu yang menyuruh kepada perbuatan buruk. Yang membedakan orang solih dengan orang tidak solih itu adalah kemampuan untuk memanagenya. Makanya kalau orang itu ingin mendapatkan hati yang salim, maka hati yang salim itu hati yang dicintai oleh Allah, yang memerintahkan kita kepada kemuliaan hidup dan kemuliaan jalan akhirat yang kita rintis di dalam kehidupan di dunia. Qalbun salim itu tidak akan bisa sampai kita memanage bagaimana kita mengekang hawa nafsu yang menyuruh kita kepada perbuatan yang buruk, yang disebut dengan nafsun la'amarotum bisu, nafsu yang memerintahkan kita berbuat buruk. Contoh, ketika kita sedang tidur, lalu malam jam 1 kita bangun. Kita tahu ini sebenarnya Allah sudah membangunkan kita jam 1 malam. Tapi pada saat itu ketika kita berada pada banyak opsi dan pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya bangun, memaksa, lalu berwudu, lalu kita sholat. Atau pilihannya menarik selimut, lalu mencoba memberikan dispensasi. Ya sudahlah, insya Allah saya nggak berbuat dosa, nggak usah sholat malam. Insya Allah sholat subuhnya tepat waktu. Maka sesungguhnya ini bagian contoh kecil bahwasanya ada nafsu yang memerintahkan kita kepada perbuatan buruk ketika meninggalkan sebuah ketaatan yang kita tahu ketaatan itu diridhoi oleh Allah. Kita ini bertengkar nih sama suaminya pada perkara kecil yang terkadang tersulut emosi. Sebenarnya masalah kecil di dalam rumah tangga gitu. Masalah-masalah teknis ya, karena memang kadang-kadang berumah tangga itu disatukan karena visi yang besar. Kadang-kadang diceraikan dan dipisahkan karena persoalan-persoalan kecil yang terkadang kita anggap terlalu besar. Ada suami istri bertengkar. Lalu setelah mereka agak reda amarahnya, mereka tahu nih bahwasanya pemicu masalah mereka itu masalah sepele yang tidak perlu dibesar-besarkan, karena kunci keberkahan dalam rumah tangga itu apa? Jangan membesarkan perkara-perkara kecil. Setelah kita tahu, akhirnya apa? Di dalam hati kita ada keinginan untuk kita supaya memaafkan, atau kita yang meminta maaf. Itu namanya nafsun lawamah. Kita cela diri kita yang berbuat salah, lalu ada keinginan untuk meminta maaf atau mengislah antara kita dan pasangan kita. Tapi ada sebagian dari nafsu kita mengatakan, udahlah biarin aja dia yang minta maaf dulu. Enak sekali kalau saya harus meminta maaf terus kepadanya. Nanti dia tidak paham-paham. Inilah yang disebut dengan nafsu lawamah. Ini adalah nafsu lawamah. Dan setiap harinya kita bergonta-ganti. Kadang kita sedang menghadapi satu momen, satu kejadian, di situ ada perintah yang baik, di situ ada perintah yang buruk. Kalau kita mengambil pilihan yang buruk, itu namanya nafsun la'amaratum bisu. Tapi kalau kita mengambil yang baik, itu namanya bagian dari nafsul mutmainnah atau nafsun lawamah. Nafsu yang mencela perbuatan dosa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Maka tidak akan mungkin hati kita menjadi salim sampai kita mampu memanage bagaimana hati yang ada di dalamnya nafsu. Karena nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Nafsu itu tidak bisa dienyahkan. Nafsu tidak bisa dimatikan. Karena nafsu juga kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dalam konteks realita dalam kehidupan. Kita tetap butuh nafsu. Karena nafsu itulah yang menjadikan kita mau makan, kita mau minum, kita mau milih baju, kita men-setting apa yang kita lakukan supaya tampak bagus. Itu semuanya merupakan bagian dari dorongan nafsu. Apabila digunakan pada waktu semestinya. Makanya nafsu tidak bisa dibunuh. Kapan nafsu itu akan mati? Nafsu itu akan mati, kata para ulama, setelah kita meninggal dunia. Makanya setelah orang itu meninggal dunia, yang difikirkan amal terus. Dan penyesalan mereka tentang amal. Tidak lagi menyesal tentang dunia, tidak lagi menyesal tentang kemaksiatan, tidak lagi menyesal tentang hiburan yang terlewatkan. Kenapa? Karena kalau sudah di dalam kubur, nafsu kita mati. Tapi selama kita hidup, nafsu itu tetap ada. Dari nafsu itulah nanti ada pernikahan supaya menundukkan nafsu pada perkara yang Allah cintai. Kita bisa punya keturunan, kita bisa memberikan pakaian-pakaian lucu untuk anak kita, itu semuanya nafsu. Dan itu berperan di dalam kehidupan. Nafsu yang tidak dimiliki malaikat. Makanya malaikat tidak membangun rumah, malaikat tidak punya keluarga, malaikat tidak ada masalah, karena mereka tidak memiliki nafsu semenjak penciptaan mereka. Jadi nafsu itu tidak selamanya musuh. Kapan menjadi musuh? Ketika sudah overload. Ketika sudah menjadi overdosis, itu menjadi musuh. Dan pada dasarnya setiap orang itu pasti punya nafsu.
Makanya kalau kita sering mendapati ada orang berkata begini, alah, sebenarnya kan kamu mau juga kan, pura-pura aja kayak nggak punya nafsu. Loh, semua orang pasti punya nafsu. Cuma masalahnya adalah Allah memerintahkan kita itu adalah bukan membunuhnya, bukan menghilangkannya. Tapi yang Allah perintahkan itu membersihkan dan menekan hawa nafsunya supaya hawa nafsu tidak diperturutkan setiap waktunya. Karena memperturutkan hawa nafsu kayak anak kecil yang diperturutkan untuk selalu nenen kepada ibunya. Makanya kalau tidak disapih, dan sapih itu kan kuat sekali. Menyapih itu bisa mendatangkan demam untuk ibunya, karena akhirnya air susunya yang biasanya sudah ada bayi yang menyedotnya, tapi ketika menyapih, akhirnya air susunya tertahan. Anak juga nangis. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya hawa nafsu itu memang harus ditahan. Makanya akhirnya apa? Tidak ada perintah membunuh hawa nafsu. Imam Ibn Rajab itu berkata, tidak ada perintah membunuh hawa nafsu. Yang ada itu memanage hawa nafsunya. Supaya hawa nafsunya tidak diperturutkan terus-menerus dan akhirnya menjadikan hati kita tidak bisa mendapatkan hati yang salim. Karena hawa nafsu yang terlalu besar akan menekan hawa nafsu. Dan akhirnya hawa nafsu akan menekan hati dan akhirnya hati kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Memberikan jalan yang baik, memberikan perintah yang baik, menahan diri kita dari perbuatan yang buruk, hati kita tidak bisa berfungsi menjadi raja yang semestinya. Kenapa? Karena komandan hati kita ditekan dan dikudeta oleh nafsu yang diperturutkan. Ini yang menjadikan kita harus paham. Inilah kedudukan hati dan hawa nafsu. Menghilangkan nafsu, mustahil. Mematikan nafsu, mustahil. Yang ada di dalam syariat itu membersihkan hati kita supaya tidak dikudeta oleh hati. Yang diperintahkan di dalam iman itu apa? Yang diperintahkan dalam iman itu memanage hawa nafsu. Supaya hawa nafsu itu kita tidak perturutkan setiap waktu dan setiap saatnya. Memberikan kepada hawa nafsu endorfin setiap waktu itu hanya menjadikan kita menjadi sakau dengan kehidupan kita. Dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena hawa nafsu tidak disetting oleh Allah untuk menguasai hati manusia. Tapi ketika hawa nafsu itu sudah menguasai hati manusia, pasti kerusakan demi kerusakan yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Ketika hati sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya Allah itu sangat indah sekali. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, ada satu tadabbur yang sangat indah di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan kepada kita, ya, surat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ibu-ibu kalau ada Quran, tolong dibuka. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Di dalam ayat yang ke-10 Allah itu menyampaikan kepada kita fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hatinya orang-orang munafik itu ada penyakit dan Allah menambahkan terus penyakit itu. Dan bagi mereka nanti ada adab yang pedih, ya, terhadap apa yang mereka dustakan. Ini Allah menceritakan tentang hati yang berpenyakit. Karena apa? Dominasi nafsu yang sudah besar. Kalimat setelahnya atau ayat setelahnya, ayat yang ke-11 itu apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ayat yang ke-11 Allah berfirman, jika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi, mereka akan berkata, sesungguhnya kami melakukan berbagai macam perbaikan. Artinya, tadaburnya adalah kenapa ayat yang ke-10 bicara tentang hati, ayat yang ke-11 bicara tentang kerusakan demi kerusakan yang terjadi di atas muka bumi. Karena hati itu kalau sudah didominasi oleh hawa nafsu, lalu menjadi sakit dan cenderung mati, pasti yang akan dilakukan di dalam kehidupan itu berbagai macam kerusakan. Kerusakan harta, ketika dia mengambil harta yang bukan haknya dan tidak peduli dengan haknya orang lain. Kerusakan kehormatan, mungkin dia akan merusak anak perempuan orang sampai dia berzina dan dia tidak pernah merasa bersalah ketika dia merasa bisa membayar semua perempuan yang bisa dia bayar. Mungkin dia akan melakukan kejahatan demi kejahatan. Kenapa? Hati kalau sudah rusak pasti akan berbuat kerusakan.
Ya. Maka di situ kita memahami, berarti poin yang pertama memberikan kepada kita sebuah mapping. Oh, ternyata hidup itu tugasnya Allah di dalam kehidupan kita itu apa? Memanage hawa nafsu. Dan salah satu di antara cara kita memanage hawa nafsu itu apa? Jangan diperturutkan. Karena ketika sudah diperturutkan, maka sesungguhnya hati hawa nafsu sudah diperturutkan dan akhirnya menjadi Tuhan kecil dalam kehidupan manusia. Maka sesungguhnya kalau hawa nafsu itu sudah menjadi Tuhan-Tuhan kecil dalam kehidupan manusia, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ridho dari Allah yang menguasai alam semesta. Kenapa? Karena dia sudah menyembah Tuhan-Tuhan kecil yang ada di sekitarnya yang bernama hawa nafsu. Allah lalu menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-22. Kalau ibu-ibu ada Quran digital, silakan dibuka kembali. Di dalam surat Al-Jasiyah, Allah berfirman, surat ke-45. Allah mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Apakah kamu tidak perhatikan orang yang telah menjadikan hawa nafsunya itu adalah Tuhannya? Allah menyebutnya ilahahu. Ilah itu Tuhan. Jadi Allah itu seakan-akan mengatakan kepada kita bahwasanya banyak manusia itu yang menjadikan hawa nafsu itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sebenarnya. Mereka perturutkan, mereka ikuti terus hawa nafsunya. Yang terkadang hawa nafsu itu disebabkan karena kebutuhan dan berbagai macam hal, lalu menjadi Tuhan-Tuhan kecil yang akhirnya menghalangi dia dari Allah yang maha besar, yang dia merupakan Tuhan yang paling berat disembah dalam kehidupan manusia. Dan akhirnya dia gagalnya manusia menuju kepada Allah itu ya karena terpenjara oleh hawa nafsu. Dan tidaklah orang itu ketika terpenjara oleh hawa nafsu, maka dia semakin jauh dari Allah. Dan tidaklah mereka yang jauh dari Allah kecuali mereka merasakan kegelisahan dan merasakan kelelahan. Karena ngikutin hawa nafsu itu melelahkan. Dan kelelahan itu sudah hilang nikmatnya. Tapi orang kalau sudah terpenjara dengan hawa nafsu pun tidak akan pernah keluar dari hawa nafsu itu dengan mudah. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, orang itu kalau ngikutin hawa nafsu, yang pertama yang ditawarkan sensasinya nikmat. Nikmat tuh. Kalau aku ngikutin hawa nafsu lagi, nikmat lagi. Lama-lama ketika dia sudah terus mengikuti hawa nafsunya, lama-lama kenikmatannya semakin susah. Hawa nafsunya itu semakin membuat syarat yang susah supaya bisa ngasih nikmat. Lama-lama akhirnya apa? Lama-lama orang sudah tidak lagi merasakan kenikmatan dalam hawa nafsu itu. Dan apa? Hatinya sudah mati, hawa nafsunya standarnya menjadi sangat tinggi untuk ngasih kenikmatan. Dan bahkan ketika kenikmatan itu sudah tidak lagi diberikan, orang tidak bisa keluar dengan mudah dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu pemimpin yang sangat otoriter dalam kehidupan manusia. Ya. Contoh itu. Ada orang, dia pakai narkoba, ngikutin hawa nafsu. Orang pakai narkoba itu standarnya, kalau diikuti hawa nafsu tentang narkoba, itu kan tidak pernah stuck di ukuran. Nanti terus pakai narkoba, naik dia. Dari 0,1 menjadi 0,2. Dari setengah gram jadi 1 gram misalnya. Lalu akhirnya naik terus. Sampai akhirnya sakau dia. Kalau nggak kena narkoba, akhirnya dia sakau yang sangat sakit sekali. Itu pun juga tidak bisa meninggalkan. Walaupun sudah tidak ada lagi nikmatnya. Jadi membenarkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi ternyata kalau hawa nafsu itu diperturutkan, dikasih privilege terus dalam kehidupan manusia, qalbun salim itu menjadi hilang, dan akhirnya dia menguasai, dan akhirnya apa? Lama-lama hawa nafsunya itu tidak lagi memberi nikmat, tapi memberi kepada kita rasa kesakitan yang sangat luar biasa. Tapi itu pun keluar dari lingkaran hawa nafsunya juga tidak gampang. Ya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Orang korupsi 100 juta, ya 100 juta. Dia selamat nih, naik lagi 200 juta. Selamat lagi, naik lagi 300 juta. Terus dia. Dan akhirnya Pak malam gelisah, pagi gelisah dia. Karena harta yang haram itu selalu meminta tumbal. Dan salah satu tumbal yang paling diambil pertama kali dalam kehidupan harta yang haram itu ketenangan hidup. Itu tumbalnya. Sebagaimana datang ke pesugihan, itu pasti ada tumbalnya. Menghamba kepada harta yang haram itu pasti ada tumbalnya.
Akhirnya semakin tinggi dia, tidak akan ada puasnya. Dan akhirnya apa? Dia tidak bisa keluar dari lingkaran setan nafsu itu. Karena nafsu itu berkolaborasi dengan setan dalam memberikan keburukan. Orang barat, zina. Ketika sudah menjadi tren dan culture, culture-nya orang barat berzina. Ya, dan menganggap itu perkara biasa, berzina itu. Akhirnya apa? Zina semakin diturutin terus naik. Akhirnya apa? Orang tidak bisa lagi berzina dengan normal. Yang harusnya hubungan biologis, kalau kita kembalikan kepada syariat Islam, hubungan biologis itu kan sangat sakral dan intimate sekali antara dua manusia yang mereka menikah. Dan dilindungi oleh Allah dengan sebuah kata yang bernama mitsaqan ghalidha. Tapi ketika orang itu berzina, dia sudah menjadikan itu biasa, akhirnya standar zinanya itu langsung naik terus. Dari 2 orang, zinanya harus 3 orang, 4 orang. Zinanya dengan berbagai macam tindakan ekstrim yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Bahkan zina pun sama hewan. Kenapa? Karena standarnya hawa nafsu itu terus naik dia. Lalu ketika naik, yang paling terkorbankan pertama kali adalah hati kita. Lalu akhirnya ketika hatinya itu sudah mati, karena ditekan terus oleh hawa nafsunya, disitulah hawa nafsu itu menjadi pemimpin bagi kehidupan manusia. Apa yang terjadi kalau hawa nafsu sudah menjadi pemimpin? Ya dia akan berbuat kerusakan sebagaimana ayat yang ke-11 di dalam surat Al-Baqarah. Dan itulah yang menjadi masalah besar dalam kehidupan manusia. Jadi bukan Allah yang jahat. Kita yang jahat sama kualitas diri kita. Allah sudah menyuruh kita untuk menahan. Allah itu memang menyuruh kita untuk menahan. Allah tidak perintahkan kita membunuh hawa nafsu. Tidak. Karena Allah tahu hawa nafsu itu nggak bisa dibunuh. Karena itu ujian bagi manusia. Yang Allah perintahkan itu tahan saja. Tahan. Sebentar aja tahannya. Nanti setelah kamu menahan, kamu akan merasakan apa yang Allah janjikan. Dan tidaklah orang ketika mereka sudah tidak mau menahan, maka yang rusak adalah hatinya. Kalau hatinya sudah rusak, sebagus apapun dia bergamis, sebagus apapun dia berhijab, sebagus apapun dia berpenampilan agamis, tidak akan bisa menolong. Karena apa? Hati sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya sedih kalau akhirnya kita lihat bahwasanya hari ini yang berzina, melakukan hubungan sesama jenis gitu. Bukan hanya mereka yang jauh dari masjid, bahkan orang-orang yang notabene mereka berpenampilan agamis terkadang. Naudzubillah min dzalik, semoga Allah jaga kita semuanya. Itu terkadang adalah orang yang berpenampilan agamis tetapi dikuasai oleh hawa nafsunya. Sebagaimana kasus terakhir yang membuat kita merinding. Bagaimana di yayasan bisa melakukan hubungan sesama jenis dengan anak-anak yatim yang harusnya mendapatkan perlindungan. Itu dosanya besar sekali di sisi Allah itu kalau memang benar terjadi semacam itu. Jadi disitulah kita harus memahami perkara ini. Ya. Jadi hawa nafsu ini harus kita pahami dalam kedudukan poin yang pertama ini. Supaya kita itu jangan sampai salah. Jadi jangan sampai nanti orang, kenapa kamu kok keluar dari rumah, Mbak? Ya saya ngikutin hawa nafsu. Yakin itu hawa nafsu. Saya mengikuti hati. Yakin itu kata hati. Mungkin kata hawa nafsu kita kali. Bukan karena kata hati kita. Kenapa kamu bentak-bentak anak-anakmu? Ya saya ngikutin kata hati. Mungkin bukan kata hati kali, itu kata nafsumu kali. Karena kalau kita tidak mengenali terus skema yang ada pada kehidupan hati kita, dan kita tidak pernah melakukan perjalanan begitu dalam ke dalam diri kita sendiri ketika kita tidak kenal dengan diri kita akan kebingungan. Mana itu bisikan setan, mana itu dorongan nafsu, dan mana itu kata hati. Dan itu masalah banyak dalam kehidupan. Ya. Itu yang kita harus mengerti. Contoh nih, hal-hal kecil aja. Suami istri bertengkar. Suami tahu nih, yang namanya perempuan itu makhluk yang bengkok, harus sabar. Tapi kadang-kadang seorang suami marah, menganggap kemarahannya wajar. Padahal dia harus tahu bahwasanya perempuan itu makhluk yang bengkok. Kadang di dalam sisi hatinya itu masih ada sinyal kebaikan itu. Udah maafkan. Ya bagaimanapun dia perempuan. Seorang makhluk yang Allah ciptakan dengan bengkoknya. Karena dikuasai oleh perasaan. Tapi dalam hati kita tetap menganggap, enggak, saya tetap akan mempertahankan sikap saya ini. Itulah yang kita sering dapatkan dalam kehidupan. Jadi sebenarnya kalau kita buatkan quotes dalam kehidupan kita, ibu-ibu, kita harus paham. Hidup adalah perjalanan.
yang terus memberikan kepada kita pilihan. Dan kita diperintahkan untuk menjatuhkan pilihan. Mana yang sesuai dengan kata hatimu dan mana yang dikatakan oleh hawa nafsumu. Itu setiap saat. Jadi sebenarnya perjalanan hidup manusia menuju kepada negeri keabadian itu apa? Sebanyak apa kamu mengikuti kata hatimu yang salim, dan sesering apa kita mengikuti kata hati dari perkataan hawa nafsu kita. Orang yang mengikuti kata hatinya, itulah yang mendapatkan rahmat. Dan orang yang mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya itu menjadi Tuhan-Tuhan kecil, itulah yang mereka tidak akan selamat untuk mendapatkan rahmat. Kita ini nanti jam 11.44 itu adzan berkumandang, duhur. Lalu kita tuh mikir, udahlah nanti aja jam 1. Atau langsung, adzan. Nanti juga sholat, sekarang juga sholat. Saya gelar sajadah. Itu saja sudah menjadikan kita harus memilih. Nanti habis sholat, zikir dulu atau langsung pergi. Itu sudah milih lagi. Nanti ketemu anak berbuat sesuatu, kita suruh milih. Marah atau kita sabarin dulu. Jadi perjalanan manusia itu hanyalah perjalanan halnya perjalanan untuk memilih mana kata hatinya, mana kata hawa nafsunya. Semakin kita memilih dengan kata hati, semakin selamat. Dan semakin kita memilih dengan hawa nafsu, mungkin puas. Tapi kepuasan itu tidak identik dengan kebahagiaan. Ini yang pertama. Yang kita harus pahami, qalbun dengan nafsu atau hawa nafsu. Hawa. Ya, maka sesungguhnya mereka pada dasarnya tidak bisa disatukan. Kecuali hati itu harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, memanagenya. Bukan hawa nafsu yang mengkodeta hati kita. Jadi kita harus paham skema itu. Saya perlu menyampaikan ini. Walaupun ini basic, tapi perlu saya sampaikan. Supaya kita tidak salah mengerti tentang perkara ini. Sudah paham? Yang pertama. Insya Allah moga-moga Ibu paham. Yang kedua yang kita harus paham adalah dominasi hawa nafsu itu terjadi karena apa, Ustaz? Dominasi hawa nafsu itu terjadi karena apa? Jadi sebelum kita membahas qalbun salim, karena ini pembahasan cukup panjang, tapi saya simpelkan dulu dari perspektif hawa nafsunya. Hawa nafsu itu menguat karena apa? Ini kan juga penting untuk kita pahami. Hawa nafsu itu kok kuat? Itu karena apa? Jangan sampai kita merawat sesuatu yang nanti kiranya akan memberikan kemadharatan bagi kehidupan kita. Ya. Karena apa? Jangan sampai kita membesarkan binatang buas yang justru nanti binatang buas itu menerkam kita sendiri. Ada sebuah kisah nyata yang saya pernah jumpai di YouTube. Ada seseorang, dia merawat singa dari kecil sampai besar. Pada satu waktu singanya lagi dalam kondisi mungkin tidak stabil emosinya atau apa gitu. Diterkam itu yang merawat beliau. Walaupun tidak terlalu beringas ketika menyerangnya, ya bagaimanapun dia tetap singa. Dan terluka cukup parah. Ya. Itu yang kita harus mengerti bahwasanya kalau kita tidak mengenali musuh kita, bagaimana kita bisa menang? Allah jadikan ada hawa nafsu kepada kehidupan kita supaya kita belajar bagaimana kita mengenali hawa nafsu supaya tidak menghalangi kita menuju kepada Allah. Mengenali musuh itu merupakan sebagian dari isyarat kemenangan. Pertandingan tidak tahu siapa musuhnya pasti akan cenderung kalah daripada ketika dia mengetahui musuhnya itu berapa, strateginya apa, maka kita bisa mengatur strategi untuk menang. Sama, yang kedua yang kita harus pahami, kita bukan hanya bertaaruf tentang hati, tapi kita taaruf dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu menguat, itu karena apa? Para ulama lalu menjelaskan, hawa nafsu yang sejatinya kita sudah paham, yang menyuruh kita kepada perkara keburukan, menyuruh kita untuk marah, menyuruh kita untuk tidak sabar, menyuruh kita kepada hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah itu hawa nafsu. Dan itulah musuh di antara musuh kita yang menghalangi kita menuju kepada ridhanya Allah. Sekarang hawa nafsu itu ketika kita bertaruh, berkenalan dengan hawa nafsu itu membesar karena apa? Para ulama lalu menerangkan kepada kita yang pertama, hawa nafsu itu membesar disebabkan kebodohan kita.
Semakin orang tidak mengerti tentang ilmu, semakin orang akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Karena begitulah ketika kita memahami kaedahnya. Kita tidak ngerti apa yang harus kita lakukan. Kita tidak mengerti kemuliaan orang bersabar. Kita tidak pernah tahu kemuliaan orang yang memaafkan. Kita tidak pernah tahu kemuliaan orang yang berbaik sangka. Kita tidak pernah tahu kemuliaan orang yang berbuat baik. Apa yang terjadi? Orang yang tidak tahu cenderung akan dikuasai oleh hawa nafsunya karena dia tidak punya referensi. Untuk bisa, karena dia tidak punya referensi yang menjadikan dia harus mengikuti petunjuk. Makanya betul, ilmu itu obat dari berbagai macam masalah yang kita jumpai dalam kehidupan. Ilmu itu mampu meluruskan yang bengkok, membersihkan yang kotor, membeningkan yang keruh. Itu ilmu. Itu ilmu. Dan kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan kemuliaan. Tidak akan mungkin pula kita mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dalam kehidupan kita sampai kita punya ilmu. Kebodohan itu hanya memperbesar kekuatan hawa nafsu. Karena hawa nafsu bisa berbuat apa saja kepada orang yang tidak tahu apa-apa. Ya. Sehingga akhirnya dia bisa meluluh lantakan dan merusak kehidupan banyak orang ketika dia mengikuti hawa nafsu. Ini ada satu kisah nyata ibu-ibu. Ya, semoga kita bisa ngambil ibrah. Bukan berarti kita lebih baik dari orang yang kita ceritakan di dalam masalah ini. Saya pernah menyampaikan satu pembahasan tentang masalah zina. Zina itu masalah besar dan zina itu merupakan salah satu entertainnya hawa nafsu berzina. Zina itu bukan perkara kecil, zina itu perkara gede sekali. Ketika saya menyampaikan materi itu, zina itu adalah utang dan cara membayar hutang dari zina itu anak keturunannya nanti ada yang dizinai dan dia berzina, anak keturunannya. Setelah selesai kajian, saya jalan menuju tempat parkir untuk melanjutkan perjalanan pulang. Ada salah satu jamaah nyolek saya dan minta waktu 5-10 menit. Saya sudah agak deg-degan dan berdebar-debar. Ini jangan-jangan berkaitan tentang zina gitu. Dan memang betul rasa kekhawatiran saya benar adanya. Ternyata beliau bercerita tentang masalah berzina. Karena di dalam tema yang tadi saya sampaikan di masjid, zina itu merupakan dosa yang memiliki jejak rekam yang panjang. A berzina sama B, lahirlah C. C ini perempuan misalkan. A tidak bisa dinasabkan, C tidak bisa dinasabkan kepada A. Misalkan kalau C-nya ini terbentuk sebelum pernikahan, C tidak bisa dinasabkan kepada A dan C kalau nikah A tidak bisa menikahkan karena dia bukan wali syahnya. Dia mungkin bapak biologisnya tapi tidak pernah menjadi wali syahnya. Itulah dosa zina. Daya damage kerusakannya panjang dan rekam jejaknya itu panjang dosa zina itu. Itu yang saya sampaikan di kajian. Beliau lalu berkata, ada istrinya tidak bergabung dengan kami, istrinya agak mengambil jarak di belakang beberapa meter. Dia lalu bercerita, Bapak ini, semoga Allah memberikan kepada beliau ampunan dan rahmat sebagaimana kita pun mendapatkan itu dari Allah. Beliau mengatakan begini, Ustadz, dulu saya dan istri saya yang sekarang, dulu kami berzina Ustadz. Karena kebutuhan kami, hawa nafsu kami. Lalu istri saya hamil sebelum nikah. Dan ternyata lahirlah anak kami perempuan. Anak kami saat ini sudah kelas 3 SMP, perempuan. Kelas 3 SMP itu pada waktu kisah ini disampaikan sebelum COVID. Berarti anaknya sudah kuliah, mungkin sekarang sudah batas usia menuju kepada persiapan menikah. Saat itu kelas 3 SMP. Nanti kalau anak saya mau menikah, apakah betul saya tidak bisa menikahkan putri saya? Saya lalu nanya sama beliau. Saya tanya, Pak, terbentuknya anak Bapak yang pertama sebelum ijab qabul atau setelah ijab qabul? Beliau menjawab,
Sebelum ijab kabul, Ustaz, istri saya hamil 3 bulan. Sebelum kami menikah. Jadi terbentuk sebelum ijab kabul? Iya. Apapun janin yang terbentuk sebelum ijab kabul, maka tidak bisa anak itu dinasabkan kepada bapak biologisnya. Walaupun mungkin bapak memang betul bapak biologisnya. Tapi nasab tidak bisa ketemu. Dan nanti ketika bapak anaknya akan menikah, bapak tidak bisa menjadi wali untuk putrinya. Beliau mau nangis. Ya, ketika dia nunduk, istrinya nutup wajahnya gitu, sedih gitu ya. Saya tahu bapak ini tuh sering rajin datang ke kajian. Karena saya sering menjumpai beliau di shop-shop pertama kalau saya ngisi kajian. Lalu bapak itu berkata, saya sudah tobat Ustaz, apakah tobat saya tidak bisa mengubah hukum? Tidak bisa Pak. Tobatnya insya Allah diterima. Tapi efek dari perbuatan dosa itu tidak bisa mengubah syariat. Syariatnya memang tidak boleh. Jadi nanti kalau putri saya menikah, saya tidak bisa menikahkan, Ustaz, tidak bisa. Andai syariat ini milik saya, Bapak, mungkin saya akan izinkan. Tapi syariat itu kan milik saya, syariat itu miliknya Allah. Beliau sedih sekali. Karena saya tahu beliau orang baik. Dan beliau sempat komen gitu. Kalau saya tahu akibat dari perzinahan bisa sepanjang ini Ustaz, mungkin saya akan mikir puluhan kali sebelum saya berzina. Apa message dari kisah nyata ini? Kebodohan itu menyebabkan banyak orang mengikuti hawa nafsunya. Karena apa? Hawa nafsu itu menawarkan kepuasan instan. Itu hawa nafsu. Ya. Jadi memang hawa nafsu itu menawarkan keputusan yang instan. Berbeda dengan jalan taat. Jalan taat itu memang tidak menawarkan kepuasan sesaat, tapi pastinya bermuara kepada kebahagiaan. Bahagia dengan puas itu beda. Puas itu identik dengan kemaksiatan. Kebahagiaan itu identik dengan ketaatan. Orang yang melakukan dosa, puas dia. Tapi yang puas itu belum tentu bahagia. Kenapa orang zina? Dia puas, tapi setelah itu merasa berdosa. Dan dia merasa kulitnya itu kalau dia masih pertama kali, mungkin dia akan merasa, ya Allah, saya kotor banget ya. Gitu. Karena kepuasan tidak identik dengan kebahagiaan. Tapi bahagia itu identik. Tapi jalan taat itu memang berat, tidak menawarkan langsung endorfin. Tapi muaranya itu langsung pasti kebahagiaan. Karena berapa banyak laki-laki dan perempuan kadang-kadang mengejar kepuasan, mengorbankan ketenangan yang bermuara kepada kebahagiaan. Berapa banyak suami istri asalnya baik gitu, gara-gara suaminya berzina atau istrinya berzina, ketenangan dalam rumah tangga hilang langsung. Kenapa? Ngejar kepuasan sesaat. Tapi dari kisah nyata itu akhirnya kita mendapati itu apa? Sesungguhnya kebodohan itu menjadi faktor pertama mengkuatnya hawa nafsu. Kenapa? Hawa nafsu tidak ada yang ngontrol. Ya, tidak ada yang ngontrol. Contoh dalam negara harus ada oposisi. Kalau misalkan tidak ada oposisi, kadang-kadang nggak ada yang ngontrol gitu. Maka sesungguhnya ilmu itu mengontrol. Jadi orang ketika misalkan dia ditawarin berzina, kalau dia punya ilmu mungkin dia tetap ada dorongan berzina. Tapi hawa nafsu, tetapi ilmunya itulah yang akan menjadikan dia tetap berpikir jauh. Tidak berpikir pendek. Karena hawa nafsu itu tidak bisa berpikir jauh. Hawa nafsu itu hanya berpikir pendek. Lakukan, ambil, kerjakan. Hanya berpikir pendek-pendek dia. Tapi syariat itu memikirkannya jauh ke depan. Makanya kalau orang semakin tidak paham ilmu, semakin dia akan dikuasai hawa nafsu. Makanya kadang-kadang kalau orang sudah nggak punya ilmu, komentarnya semau-mau dia. Hidup juga semau-mau dia. Kenapa? Karena tidak ada yang mengontrolnya. Ilmu itu pengontrol. Ya. Jadi kalau kita dapat ilmu, walaupun nanti tetap kita melakukan dosa, setidaknya ketika melakukan dosa kita merasa bersalah. Tidak enak rasanya. Karena apa? Ya karena kita merasa
Karena kita punya ilmu. Ilmu itu yang akan memberikan kepada kita kontrol diri yang menjadikan kita mengevaluasi. Maka akhirnya yang pertama, dominasi dari sebuah hawa nafsu itu apa? Yaitu dominasinya hawa nafsu itu karena kebutuhan. Orang kalau akhirnya yang ada itu hanya kebutuhan, maka dia tidak akan besar. Dia tidak akan bisa merawat hawa nafsunya. Karena yang bisa merawat hawa nafsu dan menekan hawa nafsu hanyalah mereka yang punya pandangan jauh, dan pandangan jauh itu adalah dengan ilmu. Misal, orang ditawarin harta yang haram. Kan itu menawarkan sensasi kepuasan sesaat. Wah, 100 juta. Cukup untuk menerima amplop di bawah meja. Langsung dapat cek 100 juta. Cuma dengan tanda tangan doang. Kepuasannya itu cepat. Endorfinnya itu instan. Itu hawa nafsu. Dia punya ilmu. Dia mungkin pernah ngaji gitu. Terus dia ingat, Masya Allah ya. Kalau saya ngambil harta haram ini 100 juta. Mungkin tumbalnya terlalu banyak. Istri saya nanti jadi tidak taat. Mungkin saya nanti dengan 100 juta nanti tergoda dengan dosa-dosa yang lain. Kenapa? Dari harta haram itu biasanya narik zina, narik khomer. Itu jadi seakan-akan setali 3 uang. Makanya betul kata para ulama, ada orang itu berzina, itu biasanya apa? Karena berantakan sholatnya dan berantakan hartanya. Karena jazaa'u sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Karena sesungguhnya yang buruk itu akan menjadi magnet dosa-dosa yang buruk. Dari harta yang buruk, narik zina, narik khamr, narik berbagai macam dosa. Itu kaedahnya dalam kehidupan ribuan tahun itu begitu, kata para ulama. Kalau dia akhirnya paham, oh ya Allah, harta haram itu nanti begini-begini. Dia pernah mempelajari ilmunya. Setidaknya ada perkataan di dalam hatinya. Jangan diambil. Jangan. Nanti anakmu tidak taat. Istrimu tidak taat. Kamu akan tergoda dengan perempuan. Ketenangan yang sudah kamu dapatkan akan ambiar semuanya. Kalau kamu sampai ngambil. Ilmu akhirnya menjadi penasehat. Ya. Ilmu akan menjadi penasihat baginya ketika ilmu masih mendapatkan keberkahan. Makanya tadi saya di awal menyampaikan kepada kita semuanya, hari ini yang kurang bukan ilmunya, tapi keberkahan dari ilmu itu. Maka yang pertama, apa yang menjadikan hawa nafsu itu membesar? Karena kebutuhan. Kebutuhan itu menjadikan hawa nafsu itu menjadi besar. Yang terjadi pada kehidupan manusia. Yang kedua, lemahnya keyakinan kepada negeri akhirat. Yang kedua yaitu lemahnya keyakinan dia kepada kehidupan negeri akhirat. Karena hawa nafsu hanya menawarkan yang instan, makanya hawa nafsu tidak bisa mikir akhirat. Yang bisa menjadikan kita mikir akhirat itu hati. Kita misalkan ibu-ibu lagi duduk mikir, ya Allah gimana ya nanti umur saya sudah 50 tahun. Anak-anak saya masih banyak yang belum sholih gitu. Terus kita mengatakan, ya Allah ampunilah dosaku, sebagai ibunya masih banyak yang kurang. Itu kata hati. Tapi kalau orang itu betul-betul dikuasai masalah hawa nafsunya, hawa nafsu itu tidak pernah mikir akhirat. Lakukan aja dulu, lakukan aja dulu, lakukan dulu. Orang yang semakin lemah, bagaimana keyakinan dia kepada negeri akhirat, dia akan cenderung melakukan apa saja. Makanya jangan heran dan jangan kita merasa asing kalau ada namanya konsep kehidupan YOLO. You only live once. Kamu hidup hanya sekali aja, udah ngapain kamu tuh begini-begini, toh nanti nggak enak hidup itu kalau begitu. Itu hawa nafsu. Padahal kita harus paham bahwasanya yang bisa menjadikan kita kuat, terpaku dengan hati yang salim itu apa? Kalau kita mengingat jauh kepada negeri keabadian, yaitu adalah negeri akhirat, yang akan menjadi babak yang kedua dalam kehidupan kita. Babak kedua itu pasti ada, demi Allah. Babak kedua itu pasti ada. Kalau babak kedua tidak ada, hanya babak pertama yang sifatnya temporer dan singkat ini, tidak ada babak kedua. Allah itu tidak adil. Gimana nanti mendudukkan orang yang zalim, mendudukkan orang yang jahat, akan sama kedudukannya dengan orang yang taat. Karena Allah itu tidak mungkin zalim dan Allah mustahil zalim, maka Allah tidak menempatkan bahwasanya
Babak itu hanya pertama, harus ada babak kedua. Dan keyakinan kita itu harus macam itu. Negeri keabadian itu ada. Orang itu kalau dia tidak tahu tentang tentang keyakinannya kepada negeri keabadian, lemah, ya dia akan lemah. Dia akan melakukan tindakan-tindakan yang Masya Allah itu. Yang akan betul-betul sesuai dengan sejalan dan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Karena Anda paham negeri akhirat. Akhirnya kalau jadi pemuka agama, akhirnya menjadi tren yang buruk dan contoh yang buruk. Jadi pemimpin-pemimpin yang buruk. Kenapa? Yang didengarkan hawa nafsunya. Dan dia tidak sadar kepada negeri akhiratnya. Kita belajar dari Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim itu Masya Allah ya. Asiyah binti Muzahim itu kuat ketika menghadapi suami selayak Fir'aun. Ketika Asiyah binti Muzahim itu kuat menghadapi Fir'aun, apa yang menjadi dasar kekuatan dari Asiyah itu di dalam surat At-Tahrim? Allah menyampaikan, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Kenapa seorang Asiyah yang sudah mendapatkan privilege tingkat tinggi, high class, dia hidupnya di Mesir. Bukan hanya high class, number one-nya. First lady-nya Mesir itu adalah seorang Asiyah binti Muzahim. Suaminya memiliki otoritas kekuasaan mutlak karena tidak ada pergantian. Dengan semua glamor kekuasaan yang ada. Itu kan semuanya sesuai hawa nafsu. Tapi kenapa akhirnya dia beriman kepada apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa? Bukan hanya beriman, konsekuensinya dihadapi. Ketika dia menghadapi Fir'aun yang asalnya begitu jatuh cinta kepada Asiyah, tapi setelah Asiyah beriman, bencinya kepada Asiyah luar biasa. Seorang wanita yang pernah menemukan bayi mungil ketika diseret dengan sungai Nil, lalu dia meminta supaya itu diangkat menjadi anak angkat, lalu seorang Fir'aun tidak kuasa menolak permintaan istrinya, saking cintanya kepada Asiyah itu gede banget. Tapi cinta itu langsung berbalik dengan kebencian setelah Asiyah itu beriman dan tidak mau menyembah kepadanya sebagai Tuhan. Apa yang menjadikan Asiyah begitu kuat? Dia meninggalkan jalan hawa nafsunya itu, Allah menyampaikan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Apa yang Allah sampaikan? Permintaan dari Ibunda Maryam, Ibunda Asiyah bintu Muzahim, ketika dia berdoa, ya Allah bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Keinginan untuk membayangkan akhirat dan membayangkan gemericik air surga yang begitu menenangkan dan menyenangkan, itu yang menjadikan seseorang itu kuat. Hawa nafsu tidak pernah berdaya di hadapan orang yang jatuh cinta kepada negeri akhiratnya. Tapi hawa nafsu mudah untuk mengkudeta sama pemilik hati yang tidak ingat kehidupan akhirat. Kenapa? Ya dia akan berbuat apa saja, dia nggak ingat kehidupan negeri akhirat. Maka sesungguhnya akhirnya di situ yang kedua yang kita harus pahami, dikatakan para ulama, kalau kita senantiasa yang difikirkan adalah hidup kita nanti umur 50 apa, umur 60 apa, seakan-akan kita merasa hidup selama-lamanya dan tidak ingat gundukan tanah dan tidak ingat pula ketika kita terbujur kaku di dalam kubur, demi Allah, hawa nafsu hanya menjadikan kita lupa terhadap apa yang akan kita dapatkan ketika kita meninggal dunia. Semakin orang ingat urusan akhiratnya, semakin rendah nilai ujian dunia. Tapi semakin orang itu ingat dunianya, semakin rendah nilai akhirat di matanya. Makanya akhirnya kenapa para ulama, orang-orang solih, kenapa mereka kuat di dalam menjalani setiap ujian yang mereka hadapi. Kuncinya banyak. Tapi salah satu kuncinya itu adalah komitmen mereka untuk ingat pada negeri keabadian itu luar biasa. Ibu, akan datang satu hari nama kita akan diumumkan dalam kondisi kita telah meninggal dunia. Umar Mita hari ini telah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu fulana, ada satu hari ketika nanti kita harus dimandikan dan dilepaskan baju kita tanpa kita bisa menolak ketika orang membuka kancing baju kita. Akan datang satu hari kita akan terbungkus kain kafan. Dan ada kalanya dan ada saatnya
hari ketika kita diangkat di atas keranda, lalu dimasukkan ke liang kubur, secinta apapun kita sama orang dan sebesar apapun cintanya dia kepada kita, dia akan meninggalkan kita sendirian di dalam gundukan tanah. Negeri babak kedua itu ada. Ngikutin nafsu menjadikan kita tidak akan peduli dengan negeri keabadian kita. Itulah kenapa kita harus ngaji. Karena kebodohan akan hilang. Akhirnya kita punya referensi dan literasi ketika kita harus memilih. Kenapa kita harus ngaji? Salah satunya supaya menghadirkan bayangan akhirat itu lebih lengket dan lebih dekat untuk kita. Dan ini masih banyak yang lainnya. Tapi qadarullah sudah jam 11 lebih. Ya. Dan tadi memang disampaikan 1 jam kajian kita. Walaupun kita baru membahas 2 poin ya. Karena nanti yang ketiga itu kita akan membahas apa sih yang menjadikan hati itu kuat menghadapi nafsu. Hati itu harus diperlakukan apa? Ya. Itu juga menjadi pembahasan yang ketiga karena hati itu harus punya ekstra tenaga di dalam menghadapi hawa nafsu. Dan yang keempatnya adalah ya bagaimanapun kita melawan hawa nafsu, kita harus yakin pertolongan dari Allah semata yang bisa menjadikan kita dimenangkan oleh Allah. Walaupun tidak semua materi kita sampaikan, setidaknya kita paham. Poin yang pertama, hati dan hawa nafsu. Bagaimana skemanya dan peta dalam kehidupan dada kita. Yang kedua, hawa nafsu itu bisa menjadi besar dan mengalahkan hati kita. 1, karena kebodohan. 2, karena rendahnya ingatan kita tentang negeri keabadian dari negeri akhirat kita. Semoga setiap entertain yang kita lihat, semoga setiap tayangan yang kita lihat tidak semakin menjauhkan hati dan pikiran kita dari negeri keabadian. Wassalamualaikum Muhammad. Ilmu itu tidak harus banyak. Tapi yang penting ilmu itu memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Semoga keluarga besar dari BSI, terutama ibu-ibu, kita belajar setiap waktunya bagaimana kita menyampai hawa nafsu dari banyak pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Apapun pilihan yang disenangi oleh hawa nafsu, tinggalkan. Dan apapun pilihan yang tidak disukai oleh hawa nafsu walaupun itu berat, ambillah. Karena yang pertama, memberikan kepuasan tetapi berakhir dengan penyesalan. Dan yang kedua, walaupun berat tapi berakhir dengan kebahagiaan. Saya semakin paham tentang penjelasan itu ketika saya mulai belajar tentang hidup sehat. Banyak sekali para coach itu, trainer gitu yang melatih dalam kehidupan hidup sehat itu. Benang merahnya saya memperhatikan. Benang merahnya itu apa? Harus mengalahkan keinginan kalau ingin hidup sehat. Keinginan makan gorengan, keinginan tiduran, keinginan tidak bergerak, keinginan rebahan. Jadi semua trainer itu yang pernah ngobrol dengan saya itu hampir sama. Mereka selalu menyampaikan, sebenarnya Ustadz kalau hidup sehat itu harus memiliki keinginan yang kuat untuk berubah. Keinginan kuat untuk tidak menuruti keinginan. Insya Allah ya. Ternyata itu relate sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Hidup itu sebenarnya simpel. Apa yang dicondongkan oleh hawa nafsu, tinggalkan. Dan apapun yang ditawarkan hati yang salim walaupun berat, kerjakan. Karena lama-lama akan terbiasa dan mendatangkan kenikmatan pada satu waktu yang diizinkan oleh Allah. Semoga Allah berkahi kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita ketika banyak sekali menjatuhkan pilihan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Semoga Allah bimbing kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga kita selalu mendapatkan rahmatnya Allah dan tidak pernah ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta maulaha wa khairu anta maulaha wa waliyuha anta maulaha wa waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada kami jiwa kesuciannya, ketakwaannya. Engkaulah yang membersihkan hati kami, Engkaulah yang mensucikan jiwa kami, Engkaulah pemilik dari seluruh hati dan jiwa kami. Mari ibu-ibu kita selalu hadir secara utuh, sadar secara penuh. Hidup kita itu adalah bagaimana kita menghadapi nafsu dengan ragam pilihan yang terus diberikan kepada kita setiap jamnya, setiap menitnya.
Apapun pilihan yang tidak sesuai dengan nafsu, apapun pilihan yang disukai nafsu, tinggalkan. Apapun pilihan yang tidak disukai nafsu, ambillah. Semoga Allah kuatkan kita.